Itu tak kutip langsung Arabnya. 4 aliran inilah yang dijelajahi oleh Ghazali. Yang pertama, al-mutakallimun, golongan ahli ilmu kalam, ilmu tauhid, teolog. Siapa mereka? Wahum yuda'una annahum ahlur ra'yi wan nadhur. Siapa mutakallim? Orang-orang yang menganggap diri mereka, yang ngaku diri mereka adalah kelompok rasionalis, ahlur ra'yi wan nadhur, kelompok orang-orang pinter dalam agama. Jadi mereka ini orang ngaku, aku lo ahli agama, ahli ilmu kalam, ahli Islam. Yang kedua, batiniyah, kelompok aliran kebatinan, bahasa letterleknya kalau bahasa Jawanya. Tapi maksudnya nanti wahum yaz'umuna annahum ashabut ta'lim wal mahsusun bil iktibas minal imam al-maksum. Mereka yang menganggap diri mereka adalah ashabut ta'lim. Sekarang kan banyak halakoh-halakoh, fenomenanya mirip. Cuma zaman itu yang dibidik kelompok taklimiyah dari Syiah Ismailiyah. Kelompok kedua yang digarap oleh Ghazali. Yang diserang lagi kelompok ketiga, al-falasifah, para filosof. Wahum yaz'umuna annahum ahlul mantiki wal burhan, orang yang menganggap diri mereka ahli logika dan ahli burhan. Burhan itu penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Itu filosof. Dijelajahi juga dan ditelanjangi juga oleh Ghazali. Yang terakhir as-sufiyah. Wahum yuda'una annahum khawasul hadroh wa ahlul musyahadah wal mukasyafah, yaitu mereka yang menganggap diri mereka orang-orang khawas di depan Allah dan ahli musyahadah dan mukasyafah. Musyahadah itu orang yang menyaksikan makna asli. Mukasyafah adalah orang yang terbuka terhadap makna hakiki. Tapi dalam dunia tasawuf, musyahadah dan mukasyafah, orang yang mengalami realitas puncak, orang yang mengalami dekat sama Allah, itu namanya musyahadah dan mukasyafah. Itu juga dijelajahi oleh Ghazali. Oke, jadi mutakallimun, batiniyah, falasifah, dan sufiyah. Sekali-sekali ada Arabnya ya, ben kaya ngaji tenanan. Biasanya Inggris, sekarang sekali-sekali Arab. Mungkin besok juga pakai Arab dikit-dikit. Oke, sekarang kita lihat apa yang digarap oleh Ghazali dari 4 kelompok ini. Yang pertama, ilmu kalam. Katanya Ghazali, ini terjemahan langsung. Selanjutnya Allah menumbuhkan golongan mutakallimun dan menggerakkan motivasi mereka untuk membela as-sunnah dengan omongan yang tersusun rapi dan apik, dan menyingkap kesimpang siuran ahli bid'ah yang tidak cocok lagi dengan as-sunnah. Jadi mutakallim itu hadir untuk membela as-sunnah. Kalau ada yang nyerang Islam, mengkritik ajaran Islam, ya biasanya orang-orang kelompok dari luar, mutakallim yang tampil. Kalau ada yang mengkritik Islam kok kayak gitu sih, Islam masa percaya di surga ada Siratal Mustaqim, masa percaya besok kalau di surga yang syahid ketemu 72 bidadari, masa percaya. Itu kan banyak orang mengkritik Islam. Yang tampil harus membela Islam adalah namanya mutakallim. Termasuk kelompok-kelompok ahli bid'ah yang ngarang-ngarang dalam hal akidah. Itu yang harus bela adalah mutakallim. Zaman itu ketika Islam mulai tersebar kemana-mana,
Itu kan banyak ketemu ajaran-ajaran agama lain, aliran lain. Nah, aliran lain ini kan semacam nantang. Kalau Islam gimana? Termasuk lahirnya kalam, antara lain kan ketemu sama teologinya Kristen. Orang Kristen duluan punya konsep rasional. Secara tidak langsung nantang Islam. Kalau Islam punya teologi rasional, Islam punyanya kan cuma diyakini aja, dogmatis. Nah itu yang tampil jawab, ini mutakallim. Jadi katanya Ghazali, mutakallim itu penting. Dialah yang tugasnya membela sunnah. Jadi membela Islam itu tidak pakai pentungan, tidak pakai teriak-teriak Allahu Akbar, tapi rasio, mutakallim. Tapi coba dilihat, katanya Ghazali, selanjutnya bagaimana? Ilmu kalam itu muncul dengan pesatnya dan banyak orang menaruh simpati padanya. Namun kemudian ahli ilmu kalam mempunyai ide untuk maju selangkah dari pemeliharaan terhadap as-sunnah, yaitu dengan mengadakan pembahasan tentang berbagai hakikat perkara dan mengadakan pendalaman tentang beberapa elemen beserta hukum-hukumnya. Karena hal itu tidaklah merupakan maksud ilmu mereka, maka pembicaraan mereka tidaklah produktif, sehingga tidak bisa menghapus berbagai kegelapan dalam beberapa perselisihan faham di dalam masyarakat. Dalam prakteknya ternyata para mutakallim ini banyak yang dalam tanda petik ya iseng. Iseng itu membahas, nyari isu yang tidak relevan sama umat. Perkara-perkara tidak penting yang tidak nyambung diangkat, akhirnya gegeran sesama umat Islam sendiri. Tadinya dia berguna untuk melawan dari luar, sekarang akhirnya jadi bahan tawuran di dalam. Awalnya apa? Karena dia melampaui wewenangnya awal, memasukkan isu-isu yang sebenarnya nggak harus bahas itu. Ngapain sih itu dibahas? Wong tidak ada dari luar Islam yang gugat itu. Itu katanya Ghazali. Kalau sudah diyakini benar, misalnya kan banyak, misalnya Mu'tazilah memasukkan isu, membahas Tuhan aja sampai ngomong tentang atom lah, tentang aksiden lah, tentang jauhar lah. Akhirnya keluar dari visi awalnya. Yang semula jadi solusi, sekarang dia jadi masalah. Nah, itu kritiknya Ghazali pada ilmu kalam. Ya mungkin bagus, kajian kalam semakin luas, tapi jadinya tidak produktif. Tidak produktif itu ya tidak efektif. Umat tidak butuh isu itu. Itu kan yang belakangan terus dikritik, ilmu kalam klasik itu terlalu melangit. Dunia sudah sampai kemana-mana, kita masih bahas besok bisa melihat Tuhan apa enggak, besok Tuhan itu zat sama sifatnya sama apa enggak. Kan kita sibuk di situ, bahas Tuhan, bahas langit, bahas besok kita di surga bisa seperti apa, di neraka seperti apa, dan kita gegeran gara-gara itu. Oke. Ya termasuk lahirnya aliran kayak kemarin Imam Asy'ari gegeran sama gurunya kan ya. Perkara-perkara yang sebenarnya tidak produktif untuk kepentingan umat. Tidak ada itu pun umat Islam bisa maju. Nah, itu maunya Ghazali. Energinya banyak terbuang di situ. Akhirnya malah muncul aliran-aliran, sekte-sekte, madhab-hadhab, dan dimulailah perang saudara. Yang sampai hari ini kan diskusi-diskusi kalam klasik itu tidak ada kata final. Manusia itu Jabariyah apa Qadariyah ya, tidak tahu. Bisa Jabariyah, bisa Qadariyah. Besok kita bisa melihat Tuhan enggak? Ya bisa enggak. Allah itu sifat dan zatnya sama enggak? Ya mungkin aja sama, mungkin juga enggak. Selalu begitu. Jawabannya belum pasti, yang sudah pasti kelihatan. Kita tawuran. Mihnahnya Mu'tazilah, gegeran antara Sunni Syiah, itu kan sampai hari ini.
Maka kesimpulannya Ghazali, ilmu kalam tidak bisa dijadikan obat bagi kegelisahanku. Ilmu kalam justru melahirkan kegelisahan yang baru. Belajar ilmu kalam akhirnya jatuh pada kotak-kotak, dan kotak-kotak itu menambah gelap umat, katanya Ghazali, menambah pening. Jadi harusnya tidak sejauh itu ilmu kalam. Makanya nanti belakangan Ghazali nulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam, termasuk jenis kitab tipis juga. Jadi iljam itu kendalinya kuda itu namanya iljam. Maksudnya apa? Mengendalikan orang awam dari ilmu kalam. Maksudnya bukan melecehkan orang awam, tapi katanya Ghazali, kalau awam tidak usah jeru-jeru bahas agamanya. Kalau bahas nanti malah merusak. Bukan bidangnya, itu maunya Ghazali. Hari ini kan semua ingin jadi ahli agama, semua ingin kembali pada Quran dan Sunnah Pak kita. Moco ngaji wae kurung tayeh, mau kembali pada Quran dan Sunnah. Bisanya cuma dari terjemahan. Itu yang maksudnya Ghazali, wis to, nek awam ya diakui aja awam. Maunya Ghazali begitu. Makanya nanti jangan tersinggung kalau Ghazali ngomong filsafat juga tidak penting, karena dia ngomongnya di level ini. Jadi yang bukan ahlinya ya tidak usah ngomong. Iljamul awam anil kalam. Dan kesimpulannya Ghazali, ilmu kalam tidak bisa untuk obat, karena dia sendiri butuh obat. Itu kalimatnya. Jadi tujuanku sekarang untuk risalah ini kan menceritakan keadaanku, bukan mencela dan mengingkari orang yang minta kesembuhan. Maksudnya ya jangan-jangan pengen tak lanjutkan cerita tentang ilmu kalam, di mana keliru-kelirunya, di mana belok-beloknya, tapi ndaklah nanti aslinya cuma mencela. Ilmu kalam butuh obat. Ilmu kalam itu termasuk orang yang minta kesembuhan. Dan sementara saya nggak ngomong itu dulu, sebab obat kesembuhan itu berbeda-beda sesuai perbedaan penyakit. Bukankah sudah banyak sekali obat yang mujarab terhadap si sakit tertentu, tetapi obat itu dapat mendatangkan bahaya dan merupakan racun bagi orang lain. Jadi katanya Ghazali, sebentar aku tidak cerewet dulu dengan ilmu kalam, belum waktunya. Aku sendiri butuh obat. Obat yang ku cari mungkin tidak ada di ilmu kalam. Ilmu kalam ternyata juga butuh obat. Dan obat itu tidak boleh sembarangan, karena kadang-kadang obat di satu orang itu bisa racun di orang yang lain. Teorinya Ghazali ini bisa kamu terapkan untuk membantah para motivator. Iya. Loh, obatnya yang disarankan Mario Teguh dan kawan-kawan itu mungkin bisa jadi malah racun bagimu. Ya banyak, coba aja nanti. Banyak sekali contoh, misalnya kalimat-kalimatnya Mario Teguh itu kasih contoh yang kontras, itu malah jadi racun. Oke. Misalnya laki-laki jangan takut, kalau mau nembak, nembak aja. Loh, itu kasuistik. Dalam kasus tertentu kamu jangan kesusu nembak. Kalau kesusu nembak mesti ditolak itu. Iya. Tapi di kasus yang lain ya memang nembak. Oh, jadi di sini dia jadi obat, di sini jadi racun. Di sini menghidupkan, di sini bunuh diri. Itu obat. Nah, motivator itu kan ngasih obat. Kalau itu ngasih obat, harus jelas untuk sakit apa dulu. Sakit pun kadang-kadang sakit yang sama, orang ini dosisnya sekian, yang ini dosisnya sekian. Oke, maka jangan gampang ketipu oleh para motivator. Loh, Dimas Kanjeng itu awalnya juga model-model gitu kan, motivator. Tenang aja, kita bisa menggandakan uang, hidup akan tentram, Indonesia akan jaya kan gitu. Dan terus kamu ketipu.
Duitmu kamu serahkan semua ke situ. Oke. Jadi Ghazali realistis. Oke lah, sama-sama butuh obat kok. Aku tak nyari obatku dulu, ndak kesusu ngobati. Ini bagi saya penting pendirian kayak gini. Hari ini banyak orang pengen jadi solusi, padahal dia sendiri butuh solusi. Banyak orang nasihati yang lain, padahal dia sendiri butuh nasihat. Banyak orang mengkritik, marah-marah pada orang lain, padahal dia sendiri perlu dimarahi. Itu prinsipnya Ghazali. Ndaklah, aku sendiri butuh obat kok. Ndak usah mencela-cela dulu lah. Nanti aja kita bahas ulang kalau ada waktu tentang ilmu kalam setelah aku sembuh. Itu kan nama bahasa lainnya begitu. Hari ini kan banyak orang keminter. Keminter itu kan nggak ngerti, ikut aja komentar. Nggak ada hubungan apa-apa sama dirinya, ikut aja bikin komentar. Itu yang kadang-kadang sering bikin kacau. Oke, terus baru sekarang masuk filsafat. Sebelum dari kalam ke filsafat, ada kalimat yang saya potong itu. Akhirnya aku tahu juga bahwa orang yang memberi sanggahan terhadap suatu mazhab atau aliran sebelum paham benar dan menelaah kadarnya, berarti dia telah terlempar di dalam ketidaktahuan. Jadi maunya Ghazali, mau mengkritik apapun, ya pahami dulu. Kalau mau mengkritik ilmu kalam, dalami dulu ilmu kalam A sampai Z-nya. Ghazali ketika mau mengkritik filsafat juga mendalami filsafat. Sebelumnya dia sudah nulis beberapa buku filsafat. Dan bagi banyak orang Ghazali itu filosof sudah. Filosof yang mengkritik beberapa pemikiran filosof sebelumnya. Ghazali gak pernah ngomong filsafat harus dibunuh. Bagi Ghazali bahkan ilmu mantek itu fardu kifayah. Gak boleh semua orang Islam, gak ada yang ngerti mantek. Harus ada orang yang ngerti mantek. Meskipun di bagian yang lain harus pinter. Kitabnya Ghazali ada kalimat man taman toko tazandako. Barang siapa main-main dengan mantek dia zindik. Itu konteksnya untuk awam tadi. Ya janganlah, kalau bukan ahlinya jangan mempermainkan itu. Cuma harus ada umat Islam yang pintar mantek. Nah, di klasifikasi hierarki ilmu itu kan mantek termasuk ilmu yang fardu kifayah kalau di Ghazali. Nah, sebelum dia masuk ke filsafat, dia sudah mewanti-wanti dirinya sendiri. Sebelum aku ngerti benar tentang filsafat, aku tidak akan ngeritik filsafat. Maka dia banyak nulis tentang filsafat. Meskipun modenya otodidak, karena dia sendiri sudah puncaknya ilmu zaman itu, nyari guru susah karena semua orang berguru padanya. Filsafat dan yang sejenis itu dia banyak otodidak, termasuk tadi yang aliran taklimiyah. Kita lihat filsafat di mata seorang Ghazali. Yang pertama, dia mengklasifikasi macam-macam ahli filsafat. Pertama adalah kelompok dahriyun. Dahr itu waktu, time. Nanti kan ada Al-Quran surat Ad-Dahr. Kelompok Ad-Dahriyun itu biasanya diterjemahkan jadi kelompok ateis. Kenapa disebut ateis? Karena bagi kelompok ini segala sesuatu di alam semesta ini ya berjalan sesuai prosesnya. Tuhan ya ndak ada, wong itu berproses secara alamiah semuanya. Ada sebab akibat. Jadi aliran ateis tidak percaya sama Tuhan, percayanya sama
hukum alam saja. Alam ini sudah ada hukumnya, dan ya itu sudah. Manusia setelah mati ya sudah selesai. Dikubur habis ya selesai. Alam ini pokoknya sesuai hukum yang sudah jalan selama ini. Kelompoknya namanya dahriyun. Dahr itu artinya masa, waktu. Segalanya akan selesai dengan waktu. Itu sama kayak kalian ngomong, waktu yang akan menjawab. Ya kan, kalau ada masalah kan kamu sering begitu. Biarkan waktu yang menyelesaikan. Kamu diam aja ya tidak selesai tetap. Ya. Cuma itu maunya segalanya akan berjalan sesuai hukumnya sendiri. Allah tidak ada. Ateis dahriyun ini biasanya berawal dari, kalau di modern itu dari aliran namanya deistik. Kalau deistik itu percaya Tuhan, tapi Tuhan itu ya menciptakan aja tugasnya. Ada istilah teori jarum jam. Jadi Tuhan itu kayak tukang bikin jam. Dia sudah bikin jam, diatur sesuai aturannya jam, dan sudah, setelah itu Allah tidak ngurusi wes. Dia jalan sesuai hukumnya jam. Jadi bagi kelompok deis, Allah itu sekarang nganggur, tidak ngapa-ngapain. Mungkin lagi nongkrong-nongkrong, nonton TV, nonton sidang itu. Karena segalanya sudah ada hukumnya. Kalau kamu nggak makan ya lapar. Kalau nggak makan terus lama-lama ya mati. Itu sudah hukum alam. Allah tidak akan intervensi. Itu dahriyun. Kalau di kita kan tidak. Allah itu bisa sewaktu-waktu intervensi. Kalau kamu tidak makan ya lapar. Tapi bisa juga enggak kalau Allah intervensi bikin perutmu kenyang tiba-tiba. Kalau nggak makan 1 bulan. Kalau kita ya, kalau di Islam yang tidak ateis ya mati, tapi insya Allah. Ya kan insya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak. Tapi bagi orang dahriyun ya matilah 30 tahun, 30 hari tidak makan kok. Karena hukum alamnya begitu. Itu dahriyun yang dikritik oleh Ghazali. Ghazali kan salah seorang tokoh yang anti kausalitas. Sebab akibat itu tidak ada. Kalau peristiwa beriringan ada. Dan setiap peristiwa itu sudah takdirnya Allah. Antara fenomena minum, tadi kan haus, terus aku minum, terus hausnya hilang. Ini 3 peristiwa yang berbeda. Hausku, aku minum, sama hausnya hilang. Itu semua ketentuan-ketentuan dari Allah semua. Nggak kok airnya bikin hausku hilang, tehnya bikin hausku hilang. Nggak. Allah yang mengizinkan hausku hilang. Wong ada kalanya kamu sudah minum banyak tetap haus. Berarti sebab akibat itu tidak ada. Nah itu Ghazali. Nanti di barat dilanjutkan teori ini oleh David Hume yang anti kausalitas. Yang ada hanya peristiwa beriringan. Kalau dan orang tinggal niteni, oh ini begini, besok begini, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Oh berarti ini sebabnya ini. Cuma itu dari pengalaman. Itu dahriyun. Ada yang kedua. Yang kedua ini kelompok naturalis. Kelompok naturalis ini lebih lembut daripada dahriyun. Kalau kelompok tabiiyun, naturalis itu masih percaya Tuhan. Ya Tuhan adalah, Dia menciptakan alam semesta ini setertib ini, serapi ini, pasti ada Tuhan. Cuma biasanya kelompok naturalis ini dia tidak percaya hal-hal supranatural, adikodrati, surga, neraka, kiamat, hisab, sirotol mustaqim, apalagi danyang, kemudian hantu, kemudian tidak ada itu naturalis. Namanya tabiiyun. Jadi percaya ada materi, percaya ada perubahan, percaya ada alam semesta. Bahkan bisa percaya adanya Tuhan, cuma tidak percaya yang di luar nature, di luar mawaro'at tabi'ah.
Apa yang ada di luar realitas. Ya alam semesta ya realitas ini. Yang tidak kelihatan ya tidak ada. Kamu bikin aja. Itu katanya orang Tabi'iyun. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, kelompok ilahiyun, kelompok ketuhanan. Alirannya metafisik. Sokrates, Plato, Aristoteles, katanya Ghazali termasuk ilahiyun. Filosof yang mengakui Tuhan itu ada. Jadi Ghazali di awal-awal sebenarnya gaya berpikirnya mewarisi Aristoteles, tapi nanti belakangan setelah jadi sufi dia lebih cenderung ke Plato dan Neoplatonis dan juga Stoa. Jadi tiga-tiganya dijelajahi oleh Ghazali. Kelompok Dahriyun, Tabi'iyun, Ilahiyun. Setelah itu dia ngecek bagian-bagiannya.